Dain go kupesa, wakap man badu lebih palku ketua kami, baci mereka lebih gambaran ras harapan lu jana jenda hadir 4 pendeta muda ta si ibas programnya dapat termasuk kela kan si paling semangat lah perkain pe. Ada Siska, ada Otaria, ada Desdiria, ada Kristiani, ada Angel seharusnya tadi, tapi karena dia PJJ layak baca. Maka Alu Muhammad berikan kami man bandu pendeta kami, ketua penerapan kami, pesan dulu be tiga poin-poin siakap dulu penting impalku. Silakan. Ya, bujur abang kami pertua sehingga memfasilitasi perjumpaan berngenda. Juah-juah man kamkrina agi-agin ta anak-anak. Agi-agi lah ya, kelahulah metuasa kelaku. Dua anak baci. Sebab sebaya kala enda pak Nina Uslika. Aku mudah dengar aku akap. Ya, jadi wakaf sada kebutuhan ya, sada kebutuhan ibas saat enda kita banci cakap-cakap. Aku teh kerenakam ya, tapi aku sendiri mengalami loneliness sedekah COVID enda. Mengalami kesunyian, kesepian ya. Bukan karena tidak bisa berkhotbah ke sana kemari begitu. Tapi serasa teman-teman tidak begitu dekat lagi kalau tidak bertemu secara fisik ya. Kampek wakaf tahlid mengalami kai bagi siku alami. Jadi situhuna kebutuhan ta genduari ras litpe si memfasilitasi misalnya webinar Zoom si formal EP ada penampat jana menurut aku dungna menjadi beban ka bagi. Maka dibutuhkanlah percakapan rileks, jumpa pas Zoom, menyapa saudara si debana. Bagi si lead ngoi fasilitasi moderamen me lead perjumpaan ras klasi senda memang perlu ngekrina ya, perlu krina, tapi untuk bercakap-cakap menyuarakan suara isi pusuh terkait ras pergumulan si genduari adi secara institusi gereja anta go cukup apa ya, artinya sudah merespon walaupun kita dalam proses learning by doing ya, terkait dengan proses mensikapi COVID-19 enda. Enda bujur si pertama, atiku katakan bahwa percakapan informal, rileks, percakapan perjumpaan untuk bicara dari hati ke hati, wakaf enda go menjadi kebutuhan telah ya, pendet serayan-serayan Tuhan. Terkait ras pelayanan tak wakaf kari turi kendu pengalaman-pengalaman dulu, tapi intinya bahwa sebagai serayan Tuhan pasti sada ngepengakunta, sada suaranta, ibadah jangan pernah berhenti, menyembah Tuhan jangan pernah berhenti. Walaupun situasi seperti apa, ibadah atau penyembahan man Tuhan jangan pernah berhenti. Karena Tuhan, enda teolog-teolog muda enda banci kari mereka pencerahan ya. Ya, karena ibadah kan bukan tergantung cara ya, tapi segala situasi bisa dimungkinkan untuk orang yang percaya menyembah Tuhan. Tentunya dari aspek teknis, kita berupaya ya dari aspek teknis. Tapi sebagai apa aspek prinsip, secara prinsip wakaf
terus-menerus kita mereken arti ya, makna ibadahnya sendiri, maka keluarga-keluarga merasakan tidak pun dia datang ke gereja, dalam pertemuannya dengan Allah bersama dengan keluarga di rumah, itu juga satu peluang. Jadi suka kesempatan membantah untuk menghidupkan gereja diaspora, ya, menghidupkan gereja diaspora artinya gereja-gereja yang tidak lagi tergantung kepada gedung, walaupun harus bergantung kepada persekutuan, ya, harus bergantung kepada persekutuan, tapi tidak bergantung kepada gedung atau fasilitas fisik. Kuakap GBKP membutuhkan, ya, artinya pencerahan-pencerahan teologis, sebab kuakap momentum COVID adalah reformasi alami yang dilakukan oleh Tuhan ini. Reformasi alami, bagaimana kita mencoba memperbaharui dengan tidak mempersalahkan siapapun, ya, tapi kita mencoba dari situasi ini kita menemukan sesuatu yang baru dan benar seturut dengan kehendak Allah. Apa bentuknya? Wakaf enda banci dari pengalaman-pengalaman kita lah. Ya, misalnya enda lihat sada buku menakar COVID-19 secara teologis, tulisan Pak Ewangu, dia sangat memanfaatkan waktu work in home, ya. Selama itu dia menulis satu buku. Nanti siapa yang hadir di sini biarlah aku kasih satu-satu nanti, ya. Nanti aku coba cari nanti. Kita mencoba dalam situasi COVID ini menemukan, kalau ini menarik sekali. Saya di samping di samping menjelaskan situasi Gundari, tapi Anda sangat menguatkan, ya, menguatkan kita, menguatkan gereja menghadapi satu situasi yang dalam bentuk penderitaan misalnya. Nah, jadi harapkan kami, akulah, ya, sebagai abang-abang dulu, kalian orang muda sangat potensial sebenarnya untuk mencoba mengeksplor, menggali nilai-nilai teologis dari situasi COVID ini. Ya, sangat banyak yang bisa digali nih hari ini, ya. Pertanyaan, kapan kita bisa ke gereja, ya? Pertanyaan yang di balik itu ada sesuatu beban atau pergumulan teologis. Atau bagaimana caranya kita beribadah dengan jaga jarak, cuci tangan dan sebagainya. Banyak sekali yang bisa digali nilai-nilai teologis terkait dengan COVID ini. Jadi orang-orang muda dari aspek misalnya lah, ya, terjadinya ketidakadilan, intimidasi, bahkan sampai persekusi terhadap orang yang terkena COVID, ya, dari aspek diakonianya seperti apa. Jadi ada kesempatan, ya, kami satu tesis bisa selesai nih dalam masa dalam masa COVID ini, satu tesis bisa selesai untuk bisa kita cobalah cari program master nanti situ ini. Ya, ini menarik dan ini sangat dibutuhkan karena ini menjadi bagian sejarah dunia yang bisa menjadi file atau dokumen gereja untuk masa yang akan datang, bagaimana GBKP menyikapi COVID. Jadi kan nggak cukuplah tindakan-tindakan praktis. Gereja GBKP membuat cuci tangan di tempat-tempat ini. Gereja GBKP memberi bantuan beras kepada korban. GBKP itu sudah selesai kita lakukan. Tapi dari aspek teologisnya,
dan memanfaatkan ini sebagai masa kita melakukan reformasi. Jadi udah sangat jarang ya klasis Kuala Langkat ini terus membangun rumah gereja apa. Tapi hari ini kita sudah sangat jarang menerima struk-struk undangan pembangunan gereja, dan inilah saatnya sebenarnya gereja secara manusia yang perlu dibangun. Jadi yakap kami ini menjadi kesempatan lah. Kalau untuk ibadah-ibadah mungkin secara teknis kita sudah melakukan manual, virtual, dan sebagainya. Tapi pikiran saya, ini kan sudah selesai ya, yang 20 orang sekolah di UPRIDA untuk ambil master. Saya mencoba memberikan laporan itu kepada mitra kita di Jerman, dan meminta kalau bisa teman kita dari Jerman membantu kita untuk menyekolahkan pemuda-pemuda gereja, 20 orang misalnya, untuk dipersiapkan sebagai tenaga operator IT. Oh, jadi betul. Di gereja-gereja yang belum ada operator IT-nya, nanti disitulah dia dipekerjakan. Itu masih dalam rencana. Tapi melihat ke depan, nanti kan ibadah GBKP ini akan dilakukan secara manual dan virtual. Karena nggak mungkin, jangan pula pada saat ini kita sudah melakukan ibadah virtual, karena kebutuhan itu juga memungkinkan banyak orang juga nanti bisa mengakses ibadah-ibadah virtual ya. Jadi saya pikir ini kesempatan bagi GBKP, dan tentunya diharapkan orang-orang muda ya sangat harus lebih kreatif, dan bagaimana kita melibatkan bagi kami pendeta muda, melibatkan orang-orang muda permata kita yang mungkin bisa diajak ya untuk berpartisipasi, baik dalam bentuk manual, begitu juga dengan dengan IT. Dan saya pikir sudah saatnya lah, seperti beberapa hari lalu saya memberi sambutan ulang tahun permata yang ke-72. Memang sudah saatnya lah, kalau kita lihat gereja-gereja karismatik, percepatan perkembangannya gara-gara orang muda dilibatkan gitu. Jadi ibadah minggu lalu pun, Minggu Pemuda, song leadernya pun Morianya, nggak ada permata dilibatkan ya, padahal Minggu Pemuda gitu. Jadi sampai hal-hal seperti itu maunya kita ya, kuakap saja untuk tantangan-tantangan pergumulan. Saya sangat memahami ya, pergumulan kalian di lapangan, di Runggun pasti sangat banyak, tapi kita tahu Tuhan kita itu baik. Selama kita setia, selama kita tulus melayani, pasti semua akan diberkati Tuhan. Jadi jangan pernah mundur dalam pelayanan, dalam masa sulit seperti apapun. Jadi saya 2 hari lalu menonton film di TV yang bintang filmnya itu Sylvester Stallone sama Jet Li. Jadi Sylvester Stallone sama Jet Li, dan pada saat mengalami kesulitan, Jet Li mengatakan ada pepatah Tiongkok, dalam kesulitan ada peluang. Jadi itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Bujur Manbanta Krina, Manbandu awang kami, Pertua Ginting, ibas fasilitas percakapan berngeda. Bujur Melalah, Ipalku, ketua kami,